Mari kita melanjutkan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Kita sedang mempelajari doa Tuhan Yesus. Di dalam bagian ini, pasal 17 ayat 11 bagian kedua, 11b, sampai 16, ini doa Tuhan Yesus supaya Allah Bapa melindungi ke-11 murid. Ya, tetapi video ini melihat waktunya, video ini hanya pasal 17 ayat 13 sampai 16. Injil Yohanes pasal 17 ayat 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih di dalam dunia supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ya, di sini kita melihat tujuan kedua dari perlindungan yang diminta bagi ke-11 murid, supaya mereka mengalami kepenuhan sukacita yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ya, kita memahami bahwa Tuhan Yesus rindu supaya ke-11 murid itu dan kita juga bersukacita. Walaupun tidak memakai istilah sukacita, saya rasa Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 cukup penting di sini. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mempunyai hidup dalam segala kelimpahan, ya, ada sukacita di situ. Tuhan Yesus berkata, sekarang aku datang kepadamu. Mungkin ada orang yang tidak suka atau mengkritik Tuhan Yesus Kristus berkata, sekarang? Ya, bukan sekarang, karena masih belum ada pengkhianatan dan dia ditangkap, ada dia diadili dan dia disalibkan. Tetapi kita sudah melihat suatu pola di sini. Dia menceritakan sesuatu yang belum terjadi, seolah-olah sudah terjadi. Dan di dalam konteks ini sangat nyata. Dia tidak bingung. Ini suatu pola. Tuhan menceritakan pengkhianatannya dan penyaliban, kematian, kebangkitan, kenaikan. Lihat di dalam pasal 16 ayat 5 dan 17 ayat 5. Dan di sini pasal 17 ayat 13 pemakaian kata sekarang. Kita juga melihat pemakaian tense masa lalu di dalam misalnya pasal 16 ayat 33. Aku telah mengalahkan dunia. Juga pasal 17 ayat 4. Aku telah menyelesaikan pekerjaan yang telah kau berikan kepadaku. Jadi, cara Tuhan Yesus berbicara ini, seolah-olah peristiwa itu sudah terjadi. Ini, mengapa dia memakai cara itu? Ya, mungkin pola itu lebih mengesankan. Tetapi kita tidak tahu sebenarnya sebabnya dia berbicara. Kita hanya mengamati bahwa cukup sering kali Tuhan Yesus memakai tense masa lalu untuk menceritakan mengenai pengkhianatan dan penyaliban seolah-olah sudah terjadi. Pasal 17 ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Setelah mereka menerima firman Allah, mereka diubahkan. Mereka menjadi ciptaan baru sehingga mereka dibenci oleh dunia. Sebenarnya ayat ini meringkaskan apa yang Tuhan katakan kepada mereka lebih awal pada hari itu seperti apa yang dicatat di dalam pasal 15 ayat 18 sampai 25. Oleh karena kebencian yang diceritakan di sini, mereka memerlukan pertolongan dan perlindungan dari Allah Bapa. Kebencian dunia juga nyata di dalam pasal 3 ayat 19 dan 20 saya bacakan. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Ayat 20, sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak.
Juga kebencian itu nyata di dalam pasal 7 ayat 7. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pasal 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau memelihara. Kata tereo di sini. Ini tidak sesuai dengan terjemahan baru melindungi, tetapi terjemahan ini saya pakai supaya konsisten. Tetapi supaya engkau memelihara mereka daripada si jahat. Bagian doa ini, doa Tuhan Yesus Kristus untuk ke-11 murid, dimulai dengan doa supaya Allah Bapa memelihara ke-11 murid dan hampir berakhir, ada satu ayat lagi, tapi hampir berakhir dengan doa supaya Allah Bapa memelihara mereka. Di dalam kedua ayat itu, kata kerja tereo dipakai. Walaupun dia minta supaya Allah Bapa melindungi mereka, dia tidak minta supaya mereka diambil dari dunia. Ya, di dalam rencana ilahi itu, nanti ada tugas bagi mereka. Ingatlah apa yang akan dia doakan di dalam pasal 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Bukan saja kita tidak diambil dari dunia, sebenarnya kita diutus ke dalam dunia. Mengenai ungkapan si jahat, itu terjemahan saya, ada masalah terjemahan di sini karena Yunani ini bersifat ambigu. Yunani ini ya tidak jelas. Mungkin ini dari neuter, ya dari kata to paneron, dan jika ini berasal, jika kata akar ini, neuter ini, maka ini harus diterjemahkan, ya, kejahatan secara umum. Tetapi jika kata yang ditulis, tu paneru, jika itu berakar pada kata maskulin, yaitu ho paneros, maka ini harus diterjemahkan si jahat. Ya, jadi apa yang ditulis di sini, tu paneru, mungkin maskulin, mungkin neuter. Dan itu tidak nyata di dalam tulisan yang ada di dalam Alkitab. Jadi, mungkin diterjemahkan si jahat, atau mungkin diterjemahkan kejahatan secara umum. Tidak nampak di dalam kata yang ditulis. Sehingga para pembaca harus mengambil keputusan bukan berdasarkan tata bahasa, berdasarkan kalimat ini dan berdasarkan konteks. Dan ini, ya, tidak mudah mengambil keputusan ini. Dengan ungkapan dan masalah yang sama, terjemahan si jahat, saya anggap tepat di sini dan di dalam beberapa ayat yang berikut ini. Misalnya, 1 Yohanes pasal 3 ayat 12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Atau 1 Yohanes pasal 5 ayat 18, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Atau 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Menurut paham saya, terjemahan si jahat tepat untuk ungkapan kita ini yang dipakai di dalam 3 ayat ini. Tetapi di dalam Roma pasal 12 ayat 9, ungkapan yang sama, ya berbeda terjemahan. Ditulis di situ, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Saya rasa di dalam Roma 12 ayat 9 ini, terjemahan si jahat tidak tepat. Jauhilah yang jahat. Jadi kadang ungkapan yang ada di sini, ungkapan tu poneru, kadang itu maskulin menceritakan si jahat, kadang itu neuter menceritakan kejahatan secara umum. Oleh karena mereka dan juga kita berada di dalam dunia, maka mereka dan juga kita perlu perlindungan dari si jahat. Kita mengingat bahwa iblis dikalahkan di salib Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita membaca Yohanes pasal 12 ayat 31,
sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Yohanes pasal 14 ayat 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Dan juga Yohanes pasal 16 ayat 11 akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi walaupun iblis dikalahkan di kayu salib, iblis masih dapat menghancurkan kehidupan orang yang kurang dilindungi. Kita perlu perlindungan dari Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus berdoa supaya ada perlindungan itu bagi ke-11 murid dalam kasus ini. Murid-murid Tuhan Yesus dan para pembaca yang lagi diinjili membaca Injil Yohanes perlu merenungkan doa ini. Pengikut Tuhan Yesus Kristus, orang percaya yang setia pada Tuhan Yesus Kristus, tidak boleh kompromi dengan dunia. Dan tidak ada sikap, saya berharap saya aman jika saya menarik diri saya dari dunia. Pengikut Tuhan Yesus Kristus dibenci oleh dunia dan dikejar oleh si jahat. Pasal 17 ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Pengulangan dari sebagian dari ayat 14 ini menegaskan bahwa mereka asing di dunia, sama seperti Tuhan Yesus asing di dunia. Ya, ringkasanlah. Ya, pada waktu Tuhan Yesus mulai mendoakan ke-11 murid, inti dari doa itu adalah supaya Allah Bapa memelihara mereka, menjaga mereka, melindungi mereka di dalam nama-Nya. Dia minta supaya Allah Bapa memelihara, menjaga mereka. Kata ini, memelihara, tereo, dipakai 3 kali di dalam bagian ini. Dipakai di dalam pasal 17 ayat 11. Di permulaan doa ini, dipakai di dalam ayat 12 juga, Tuhan Yesus. Sampai pada titik itu, dialah yang memelihara mereka di dalam nama Allah Bapa. Dan di dalam hampir ayat terakhir dalam bagian ini, Tuhan Yesus memakai kata yang sama. Doa ini dimulai dan ditutup dengan kata tereo, peliharalah mereka. Dan pengulangan seperti itu menyatakan bahwa inti dari doa Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa adalah supaya Allah Bapa memelihara, melindungi, menjaga mereka di dalam nama-Nya dan oleh nama-Nya dari kuasa si jahat.